Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan men-share salah satu soal atau kasus pada perusahaan jasa yang bunyinya sebagai berikut ya. Langsung aja kita mulai ya. Oke. Nah, di sini pada tanggal 2 ini pemilik menyetorkan sejumlah uang ke rekening perusahaan. Jadi ini ceritanya ada seorang wirausahawan yang membuka usaha jasa, ya. Nah, jadi kegiatan operasional yang dicerminkan melalui transaksi keuangan pada bulan pertamanya adalah sebagai berikut, ya. Nah, jadi pada tanggal 2 si pemilik ini menyetorkan sejumlah uang ke rekening perusahaan berikut sebuah peralatan kantor, ya. Jadi uangnya senilai 180 juta dan peralatan kantornya dinilai 160 juta rupiah, ya seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 5 ini pemilik dia membayar sewa kantor ya, jadi dia nyewa kantor ya pada bulan Januari 2019. Ini saya ganti bukan Januari tetapi ya, jadi sewa kantor pada bulan Oktober 2019 senilai 4 juta ya. Nah, kemudian pada tanggal 8 itu si pemilik sekaligus manajemen di sini membayar biaya iklan pada surat kabar lokal senilai 1.500.000 ya. Dan pada tanggal 12 diterimalah pendapatan jasanya 10 hari yang pertama senilai 28 juta rupiah ya. Dan pada tanggal 14 itu dibayar premi asuransi setahun ya, dan nilai totalnya adalah 9 juta rupiah ya. Dan pada tanggal 15 dibeli komputer secara kredit ya. Jadi komputer ini termasuk peralatan kantor, dibelinya secara kredit senilai 8 juta rupiah ya. Nah, kemudian pada tanggal 17 ini pemilik membayar biaya bensin dan oli atau biaya kendaraan, biaya operasional kendaraan ya, senilai 800.000 ya, tunai pastinya ya. Nah, kemudian pada tanggal 18 diterima pendapatan pada minggu 10 hari yang kedua ya. Jadi satu bulan itu anggap aja 30 hari ya. Nah, senilai 5.500.000. Dan pada tanggal 21 ini dibayar biaya perjalanan pribadi pemilik tapi menggunakan kas perusahaan senilai 2.750.000. Dan pada tanggal 24 dibayar angsuran komputer ya. Jadi komputer tadi beli pada tanggal 15 itu bayar angsuran atas pembelian komputer senilai 5 juta rupiah ya. Dan pada tanggal 26 diterima pendapatan jasa 10 hari yang ketiga ya, senilai 6.500.000. Kemudian pada tanggal 28 dibayar bensin dan oli ya, karena ini kegiatan jasa transportasi ya. Sehingga kegiatan bensin dan oli untuk kegiatan operasional dengan nilai 4.500.000 ya. Kemudian pada tanggal 29 di akhir bulan pemilik membayar biaya gaji untuk tenaga transportasinya senilai 1.500.000. Dan pada tanggal 30 pemilik menarik duit untuk keperluan pribadinya senilai 20 juta ya, cukup banyak juga. Nah, di sini kita diminta oleh pemilik untuk menyiapkan atau mencatat transaksi-transaksi di atas pada satu bulan kegiatan pertamanya perusahaan jasa dalam pencatatan jurnal
kemudian memindahkan dalam buku besar, dan berikutnya adalah merekap saldonya dalam neraca saldo, ya. Nah, kemudian di sini akun-akun yang sudah disiapkan adalah kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, kendaraan hutang usaha, modal John, ya. Namanya Pak John, perusahaan perseorangan di sini, ya. Nah, kemudian prive, pendapatan jasa, biaya gaji, biaya sewa tempat, biaya iklan, biaya asuransi, dan biaya kendaraan, ya. Oke ya, langsung aja kita selesaikan permintaan dari Pak John ini, ya. Oke ya, jadi di sini saya menggunakan teknik penjurnalan yang sisi kiri dan sisi kanan, ya. Nah, ini saya siapkan dulu template-nya atau tabelnya. Bentuknya adalah seperti begini, ya. Bentuknya seperti begini, jadi sisi kiri dan kanan, ya. Nah, oke ya, kita mulai untuk transfer. Ya, kita mulai untuk transfer ini, transfer transaksi ke jurnal. Nah, tanggal 2 ini ada transaksi yaitu kas, ya, peralatan, ya. Kemudian nah, ini ya, jadi transaksinya adalah kas dan peralatan kantor kita debit, ya, dan kemudian kreditnya adalah modal John, ya. Nah, jadi kas peralatan kantor nilainya 180 juta, kasnya 180 juta, peralatan kantor 160 juta, ya, sedangkan kreditnya adalah modalnya John, Pak John, ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini pada tanggal 5, ya. Nah, pada tanggal 5 di sini bayar sewa kantor, ya. Jadi biaya sewa tempat itu debit senilai 4 juta dan kas kita kredit senilai 4 juta, ya. Nah, kemudian pada tanggal 8, ya. Pada tanggal 8, nah ini ya, jadi ada biaya iklan debit setelah 1.500.000 dan kas kita berkurang sebesar 1.500.000, ya. Oke ya, paham ya teman-teman sekalian. Nah, pada tanggal 12 kas kita bertambah karena ada pendapatan jasa yang dibayar secara tunai, ya. Senang kita ya kalau bayar tunai. Nah, nggak susah-susah nagih ya, gitu ya. Nah, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa, yaitu nilainya adalah 28 juta juga, ya. Dan pada tanggal 14 kita bayar asuransi, ya. Jadi asuransi dibayar di muka senilai 9 juta, kasnya berkurang 9 juta. Ya, harap diperhatikan di sini. Jadi ini namanya adalah asuransi dibayar di muka, ya. Jadi bukan biaya asuransi karena waktunya belum berjalan, ya, gitu. Kemudian pada tanggal 15 kita beli peralatan kantor tapi belum bayar, maka peralatan kantor debit, kemudian kreditnya adalah hutang usaha. Kemudian pada tanggal 17 kita bayar biaya kendaraan, yaitu ini adalah bensin dan oli, ya. Nah, di sini adalah perusahaan jasa, saya rasa ya, jasa transportasi, ya. Nah, kas kita berkurang ya karena ini belinya ini kalau ini tunai ya, biasanya kalau beli kecil-kecil jumlah duit kecil itu tunai ya. Kemudian tanggal 18 kita terima pendapatan jasa senilai 5.500.000 ya. Ya, secara tunai juga ya. Oke ya, senang ya kita di sini. Tanggal 21 di sini karena perjalanan perjalanan pemiliknya ini bukan dalam kaitannya dengan perusahaan tapi dengan hal pribadi, maka kita harus tulis ini sebagai prive ya. Jadi bukan ini prive ya. Jadi ini adalah 99% murni untuk keperluan pribadi. Jadi ini adalah prive ya, senilai 2.750.000 ya. Biaya perjalanan pribadi pemilik ya gitu. Kemudian pada tanggal 24 ini pemilik bayar hutang ya. Bayar hutang, jadi hutang usaha nya debit karena berkurang, kemudian kasnya juga kredit ya karena berkurang ya.
Nah, ini kayaknya pembayaran atas angsuran atas pembelian komputer ya gitu. Kemudian tanggal 26, nah di sini ada pendapatan jasa juga secara tunai ya. Ini jasa transportasi diterima secara tunai ya, senilai sekian. Kemudian tanggal 28 ada biaya kendaraan ya senilai 4.500.000 ya, ini kas secara kredit ya. Jadi ini bayar biaya kendaraan, di sini adalah bensin sama oli ya teman-teman ya. Nah, kemudian tanggal 29 ini bayar biaya gaji ya, akhir bulan bayar biaya gaji 1,5 juta. Kemudian tanggal 30 ya ada pengambilan kas oleh pemilik senilai 20 juta rupiah ya, cukup banyak ya. Ya. Nah, kemudian kita total jumlahnya ini harus sama ya. Jadi kita sum, jadi nilainya adalah 437.050.000 ya untuk sisi debit sama kreditnya ya. Nah, setelah tahap ini selesai sesuai permintaan pemilik, maka kita lanjutkan ke transfer angka-angka yang ada di sini ke dalam buku besar ya. Angka di sini kita transfer ke dalam buku besar ya. Ayo kita lanjutkan ya. Ya, jadi untuk transfer pada buku besar kita harus menyiapkan beberapa buku besar sesuai dengan jumlah akun yang kita buka. Nah, di sini akun-akunnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita buka buku besarnya ya. Jadi akun-akunnya adalah kas, peralatan kantor, privé, kemudian hutang usaha, pendapatan jasa ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah akun-akun yang kita buka sesuai dengan akun-akun awal tadi. Nah, kemudian ayo kita mulai transfer angkanya ya. Jadi yang pertama adalah kas di sini 180 juta ya, dan peralatan kantor 160 juta ya. Nah, kemudian di sini kreditnya adalah modal ya, modal. Nah, ini adalah modal ya senilai sekian. Nah, kemudian oh my god ya, biaya gaji ya. Oke. Oke ya, jadi setelah kita mengisi atau membuat buku besarnya, maka kita akan transfer ya masing-masing angka pada buku besar pada neraca saldo ya. Jadi ini adalah tabel neraca saldo. Jadi kita bikin jurnalnya ya. Jadi jurnalnya kita bikin, semua ini jurnalnya. Sorry, bukan jurnal ya, nama akunnya udah kita bikin. Nah, kemudian kita akan masukkan angka tersebut satu demi satu ya. Jadi angka-angka yang tercetak tebal sini kita masukkan ya satu demi satu ya. Nah, kemudian hutang usaha juga ya, modal ya, ini ya, privé ya, kemudian pendapatan jasa dan seluruh biayanya, biaya sewa gaji, biaya sewa tempat, biaya iklan ya, kita masukkan, dan juga biaya kendaraan. Kemudian kita total berapa sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, ini sisi kiri dan sisi kanan haruslah sama ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi ini adalah proses ya pembuatan dari transaksi keuangan masuk pada neraca saldo ya. Jadi ketika kita membaca ini, kita jadi tahu, jadi transaksi bulan pertama kegiatan usaha
tanggal 31 Oktober itu posisi kasnya sekian, ya, kemudian asuransi DJM-nya sekian, peralatan kantor sekian, hutang usaha, modal, privé, termasuk juga pendapatan sama biaya-biayanya sekian, ya. Ya, memang ini bisa kita gunakan sebagai laporan keuangan ya, laba rugi atau neraca, tetapi di sini kita belum melakukan penyesuaian, ya. Nah, jika penyesuaiannya terlalu kecil angkanya, rupiahnya, maka tentu saja neraca saldo ini kita bisa langsung baca sebagai laporan keuangan ya, laba rugi, perubahan modal sama neraca, ya. Oke ya, semoga video ini bisa membantu. Sampai bertemu pada video saya berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini ya. Oke ya, terima kasih, salam sehat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.